Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu innallaha khalaqas samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minhum lafariqan yalghunal sinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada siang yang cerah ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan kita, yakni untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, yakninya fardu salat Jumat berjamaah. Bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amalan ini menjadi hujah di hadapan Allah kelak dan menjadi saksi kita hingga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki jannahnya. Selanjutnya tentunya kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia, manusia agung, sebagai jembatan umat manusia di akhir zaman ini untuk memasuki ridha Allah dan memasuki jannahnya, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilafsin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tak hentinya kami khotib berwasiat untuk diri khotib sendiri dan tentunya bagi kita yang berhadir, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 120 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a milatahum. Yang artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Ayat ini adalah berita dari langit tentang karakter dan sikap orang-orang Yahudi dan Nasrani atas kaum muslimin. Mereka tidak suka bahkan membenci. Maka kalau hari ini ada di antara mereka yang membakar Al-Quran seperti yang dilakukan oleh Rasmus Paludan di Swedia, maka itu tidak aneh. Dan juga tidak aneh jika tindakan tersebut diizinkan dan dilindungi oleh kepolisian negara tersebut. Begitulah wajah demokrasi yang sejati. Demokrasi menjunjung tinggi kebebasan, termasuk kebebasan berbicara dan berekspresi. Dalam kacamata demokrasi, hal seperti itu tidak boleh dilarang. Kebebasan adalah hal yang sangat prinsip di dalam sistem demokrasi.
Masih ingatkah Anda saat majalah Charlie Hebdo menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 2020? Apa kata Presiden Prancis Emmanuel Macron? Dia berkata bahwasannya di Prancis ada kebebasan menghujat yang melekat pada kebebasan hati nurani. Saya di sini untuk melindungi semua kebebasan tersebut. Tapi hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di Prancis juga giliran umat Islam ingin mengekspresikan agamanya dilarang. Muslimah di Prancis tidak boleh menggunakan cadar di tempat umum. Mereka pun sulit mendapat izin untuk membangun masjid. Swedia sampai hari ini juga melindungi kaum Yahudi dan ajarannya dari kritik dan serangan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, inilah fakta demokrasi yang asli, yakni ambigu dan hanya bagi kepentingan Barat serta antek-anteknya, bukan untuk kepentingan Islam. Kembali kepada pembakaran Al-Quran dengan tujuan menghinakannya. Jika tujuan menghinakan tersebut dilakukan oleh seorang yang beragama Islam, maka jelas seluruh ijma' para ulama menyatakan pelakunya adalah murtad atau kafir. Jika pelakunya kafir zimmi dan orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslim, maka tindakannya telah membatalkan perjanjiannya tersebut dan hilang pula jaminan keamanan bagi si pelaku sehingga dapat dijatuhi hukuman mati. Demikianlah pendapat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yakni dalam kitab As-Sarim Al-Maslul ala Syatim Ar-Rasul halaman 13. Terhadap negara-negara kafir yang mendukung dan melindungi para pelaku penistaan Al-Quran, kaum muslimin seharusnya memutus hubungan diplomatik lalu mengancam untuk menyerang segala kepentingan mereka. Inilah yang dilakukan dan dicontohkan oleh pendahulu kita, seperti yang dilakukan oleh Khalifah Sultan Abdul Hamid II, mengultimatum Inggris dan Prancis yang pada saat itu berkehendak memberikan izin pementasan drama yang menghina Rasulullah SAW. Pemerintah Prancis dan Inggris pun ketakutan dengan ancaman khalifah tersebut, lalu membatalkan pementasan drama itu. Begitulah sikap para pemimpin dunia Islam yang seharusnya. Dengan begitu, tak ada negara kafir yang berani menistakan agama ini. Inilah pentingnya kaum muslim memiliki kepemimpinan layaknya perisai pelindung agama, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal imamu jannah yuqatalu mi waraihi wa yutaqabih. Sesungguhnya imam atau khalifah itu laksana perisai, orang-orang akan berperang di belakangnya dan berlindung kepada dirinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita marah melihat orang-orang kafir membakar Al-Quran. Tapi di sisi lain, mengapa kita diam melihat hukum-hukum Al-Quran dicampakkan? Bukankah ini juga kemungkaran dan dosa yang sangat besar? Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 44. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Yang artinya, siapa saja yang tidak berhukum pada apa yang telah Allah turunkan, yakni Al-Quran, mereka itu adalah kaum kafir. Jangan sampai kita seperti kaum Bani Israel yang mengabaikan hukum-hukum yang terdapat dalam Taurat, sehingga Allah menyamakan mereka seperti keledai yang membawa buku. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 5 disebutkan bahwasanya masalul ladzina humilu Taurat summa lam yahmiluha kama salil himari yahmilu asfara. Bi'asa masalul qaumi alladzina kadzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Yang artinya, perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepada mereka Taurat,
kemudian mereka tidak memikulnya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu. Allah Subhanahu wa taala tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu dengan ayat tersebut, apa alasan kita untuk menolak hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala untuk diterapkan? Apakah dengan alasan tidak sesuai dengan perkembangan zaman? Ataukah dengan alasan yang penting substansinya sama? Atau dengan alasan bahwasannya konstitusi itu lebih baik daripada ayat suci? Ataukah dengan alasan hukum buatan manusia lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala? Lagi-lagi, jangan seperti kaum Yahudi yang mengotak-atik kitab suci mereka untuk menghindari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, seperti yang termaktub di dalam surat Ali Imran ayat 78. Mestinya kita taat sepenuhnya terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kita tidak boleh merasa puas melihat Al-Quran dibaca, dihafal dan dilombakan. Ayat Al-Quran harus diamalkan secara nyata dalam seluruh aspek kehidupan. Kalau tidak, tentu kita akan menanggung dosa bersama. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkum bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, sungguh jawaban kaum mukmin itu jika mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka, ia mengucapkan, kami mendengar dan kami patuh. Mereka itulah kaum yang beruntung. Semoga kita yang hadir di sini termasuk orang-orang yang beruntung, yakni orang-orang yang betul-betul menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam seluruh kehidupan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bil awwalina wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syakurullahu ala taufiqih wa imtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana ya Allah unsuril muslimina wal muslimat fi kulli makan fi kulli zaman khususan biladal Indonesia khassah. Allahumma rabbana ya Allah unsurul muslimin wal muslimat iqamati daulah khilafah ala minhajin nubuwah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi
ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar. Aqimissalah.